wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadratul Qur'an wa Qur'an di masa insyaallah di perkara kepada masuk kepada suku kita kepada iman kita baik masyarakat dia kepada Islam dengan menyebutkan alhamdulillah kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali bersama dalam konferensi suatu jemaah. Insyaallah kita akan sekaligus mengisi kultur pengajian sesuai lampu yang akan dipimpin atau disampaikan oleh Al-Qaram Dr. Haji Alfian Iqbal Jasman. Alhamdulillah terhadap kita. Salam kesalam perlu kami haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya sahabat dan keluarga yang begitu saja. Bapak Ibu sekalian, kita untuk masalah waktu mari kita sahabat ini dengan khusyuk dan awal kita baca awal mereka dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada Al-Qaram. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yusassul ghamam بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الهزل إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Ta'ala. Kita bersyukur telah menikah sholat zuhur berjamaah. Semoga sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita meneruskan rutinan kita setiap Rabu zuhur kajian di Masjid Al-Ikhlas tercinta kita ini di gedung Kementerian Agama Pusat. Semoga semua para pejabatnya, para pengurus Kementerian Agama, khususnya Menteri Agamanya diberi taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama saya juga ucapkan banyak terima kasih atas undangannya mengisi di sini. Saya niat belajar, saya niat silaturahim. Oleh karena itu, terima kasih khususnya kepada para asatidz, para alim ulama di Kementerian Agama khususnya di Masjid Al-Ikhlas. Kajian mungkin topik kali ini tidak berat ya, topiknya sangat ringan, yaitu tentang Al-Fatihah. Karena ini adalah buku terakhir saya, semoga bukan yang terakhir, maksudnya terbaru tentang Al-Fatihah. Kalau sebelumnya saya menulis tentang Shalawat Nariyah, ini sekarang tentang Al-Fatihah. Kenapa saya menulis ini? Yaitu karena kegelisahan saya, kok kenapa sedikit-sedikit Al-Fatihah, sedikit-sedikit Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah ini luar biasa, dan memang luar biasa. Karena penasaran saya, akhirnya ya lahirlah buku ini yang sederhana dengan tujuan apa sih keistimewaan dan khasiatnya. Ternyata setelah menulis ya, kurang lebih setahun ini, alhamdulillah bisa terbit, dan sekarang inilah waktunya untuk kita sama-sama mengaji tentang Al-Fatihah. Kemarin ada seorang pendakwah dari luar negeri, dari tanah Arab, saya nggak sebutkan negaranya, nggak sebutkan orangnya, datang kemudian menyalah-nyalahkan Al-Fatihah. Kenapa kok buka acara Al-Fatihah, ini bid'ah? It is not from Islam. La ilaha illallah. Jadi kita gimana yang kita biasa membuka acara dengan Al-Fatihah, buka nikahan dengan Al-Fatihah, dengan semua acara hampir dengan Al-Fatihah.
Kok ada orang datang kemudian mengatakan itu bid'ah. Nah ini akhirnya ya alhamdulillah dengan begini setidaknya terjawab ya. Para ulama itu ya, ketika melakukan sesuatu yang baik itu dimulai dengan Al-Fatihah, minimal dengan basmalah, minimal. Itu minimal. Kalau dulu waktu saya masih kecil di kampung ya di Jember itu, kalau ada acara itu mari kita buka acara ini dengan pembacaan umul kitab. Umul kitab. Kalau sekarang karena serba instan, mari kita buka dengan basmalah. Di korting instan. Jadi ada degradasi tuh. Kalau dulu al-umul kitab, sekarang basmalah. Ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya. Karena basmalah bagian dari Al-Fatihah. Bahkan disebutkan inti dari Al-Fatihah itu ada di basmalah. Nah, basmalah itu ada di baknya, katanya seperti itu ya. Titik baknya itu. Baik. Baknya itu kata para ahli sufi artinya bikana makana wa biyakunu mayakun. Dengan saya, maksudnya dengan kehendak Allah, karena telah ada apa yang telah ada yang tercipta, wabi saya kunu mayak saya pun. Jadi yang akan terjadi ya dengan kehendak saya. Bikana makana wabi yakunu mayakun. Allah. Dan ternyata setelah saya cari, apakah para ulama itu mengatakan bid'ah atau terlarang, dolalah kalau membuka acara dengan basmalah, dengan Al-Fatihah? Ternyata tidak. Saya temukan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti yang meninggal tahun 911, 911 ya, di Mesir. Dalam buku itu Al-Itqan itu ternyata disebutkan ketika membahas Al-Fatihah, para ulama itu biasa ya, biasa membuka acara dengan Al-Fatihah. Oleh karena itu kata Imam Suyuti diberi nama Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu artinya pembuka, dari kata fataha, yaftahu, fathan. Inna fatahna laka fatham mubinan. Jadi dikatakan Al-Fatihah kenapa? Karena pembuka. Membuka apa? Membuka kitab suci yaitu Al-Quran. Maka ditaruh di depan Bismillah surat Al-Fatihah. Jadi rata-rata para ulama ketika membuat kitab itu membuka dengan Al-Fatihah, minimal dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru hamdalah, salawat, baru amma ba'du. Nah, itu ya. Jadi kata Imam Suyuti, para ulama seperti itu, membuka dengan acara dengan Al-Fatihah, menulis kitab dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Itqan ya, di sini di halaman berapa ya? Nah ini, di buku saya halaman 37. 37. Baik. Nah, ini hadiah buat Pak Ustaz, oke. Halaman 37, oke. Di sini disebutkan, saya bacakan ya. Al-Itqan halaman 188. Kata Imam Suyuti, wasumiyat, diberi nama Al-Fatihah itu bidzalika, dengan Al-Fatihah. Rasulullah memberi nama Al-Fatihah. Jadi nama-nama surat itu dari Rasulullah. Sumiyat bidzalika li'annahu karena kenapa yuftatahu biha fil mashahif? Karena Al-Qur'an itu dibuka dengan Al-Fatihah, musaf itu ya. Yang kedua, wa fit ta'lim. Ketika ada ta'lim seperti ini, ta'lim, mari kita buka dengan kitab, boleh. Buka dengan Al-Fatihah. Wa fil qira'ah fi shalah, dan ketika salat yang wajib dibaca adalah Al-Fatihah. Kalau doa istiftah nggak wajib itu. Allahu Akbar, kabira walhamd itu nggak wajib, sunnah. Nggak baca itu langsung Al-Fatihah boleh, sah. Tapi sholat gak baca Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab atau bi fatihatil kitab, kata Nabi. Gak ada sholat atau gak sah sholat kalau gak baca ummul kitab atau fatihatul kitab. Wakila, kenapa diberi nama Al-Fatihah? Li'annaha awwalu suratin nazalat. Menurut satu pendapat karena Al-Fatihah itu surat yang pertama kali turun. Suratnya, kalau ayat ya itu ya, Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Wakila, menurut satu pendapat, li'annaha awwalu suratin kutibat fil lauhil mahfuz. Menurut satu pendapat, Al-Fatihah itu adalah surat pertama yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini dalam Al-Itqan karya Imam Suyuti. Siapa kata Imam Suyuti? Yang abad ke-10 Hijriah, berarti abad ke-16. Jadi sebelum pendakwa dari tanah Arab itu membid'ahkan,
Beliau belum baca Rikon kayaknya. Belum baca ini. Main bid'ah saja. Ini jelas di Rikon ada. Yuftatahu biha fil masahif wa fit ta'lim. Ta'lim artinya kan sesuatu yang bagus kan, ya dalam acara apa boleh. Itu sepertinya ya itu karena kebanyakan makan bid'ah semuanya dibid'ahkan jadinya. Bid'ah ini bid'ah. Pokoknya yang nggak ketemu dalilnya sama dia bid'ah, padahal dalilnya ada, dia belum ketemu. Jadi bid'ah versi mereka itu yang nggak ada dalil menurut mereka. Ya, itu masalahnya. Baik. Lah kata Musyuti Al-Fatihah itu saya cari namanya ternyata ada 25. Nama Al-Fatihah itu banyak, 25. Dari yang terakhir saya baca namanya At-Tafwid, penyerahan. Kenapa? Karena ada kalimat iya karena budua iya karena stay. Itu artinya kita tafwid, pasrah, menyerahkan kepada Allah. Iya karena budua iya karena stay. Yang ke-24 namanya Al-Munajat. Munajat itu artinya apa ya? Curhat, konsultasi. Munajat nama lainnya. Yang nomor 23 Ta'limul Mas'alah. Dalam Al-Fatihah disebut nama ta'lim. Kenapa? Karena Allah mengajari bagaimana kita meminta kepada Allah. Caranya dengan apa? Pertama memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid, itu semuanya pujian. Baru kita minta. Iya karena budua, iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaannya minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau meminta itu kata Nabi jangan langsung minta. Tapi baca hamdalah dulu, puji Allah, baru kemudian baca salawat, baru minta. Sama dengan orang ya, jangan kan minta, pinjem duit aja, kan nggak mungkin Pak, pinjem duit nggak mungkin kan? Bertamu dulu, apa kabar, nanya kabarnya, gimana kabar keluarga, oh sehat. Baru poinnya, maksud kedatangan saya di sini adalah pinjem 100. Baru ya, jangan langsung itu pinjem apa nodong. Jadi minta itu ada caranya. Yang nomor 22 as-su'al namanya, nama lainnya yaitu permohonan. Yang ke-21 ad-du'a, nama lain surat Al-Fatihah. Yang nomor 20 as-shalah, namanya shalah. Kenapa? Karena ada hadis qudsi, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Qasamtus shalah, saya membagi salat. Maksudnya salat di situ Al-Fatihah. Baini antara saya wa baina abdi dan antara hamba saya nisfaini, 2 bagian. Jadi sholat itu separuhnya untuk Allah karena pujian kepada Allah, separuhnya itu permintaan seorang hamba. Makanya dikatakan sholat. Di samping juga ya diberi nama juga suratus sholat. Suratus sholat kenapa? Karena sholat tidak sah, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Makanya diberi nama suratus sholat. Baik. Kemudian yang 19 Asy-Syifa, penyembuh. Yang ke-18 suratul hamdi al-qusra. Jadi surat al-hamdu yang al-qusra, yang paling pendek. Ya, di catatan kaki itu saya sebutkan. Kenapa? Karena ya, dalam Al-Quran itu ada 5 surat yang didahului dengan alhamdu. Dan yang paling pendek Al-Fatihah. Makanya nama lainnya Al-Fatihah itu Alhamdu Al-Qusra yang paling pendek, yang kedua Alhamdi Al-Ula. Surat yang didahului Alhamdu, yang paling pertama itu Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-An'am. Al-An'am itu didahului Alhamdu. Yang ketiga Al-Kahf, ya, yang kita baca setiap hari Jumat itu. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, dan seterusnya. Yang keempat surat Saba, yang kelima surat Fatir. Itu semua 5-5-nya ya, didahului oleh alhamdu. Yang paling pendek adalah Al-Fatihah, yang paling pertama Al-Fatihah. Maka disebut suratul hamdi al-ula dan suratul hamdi al-qusra. Yang ke-16 Al-Qur'anul Azim. Kenapa? Ada hadis Nabi ya. Kata Nabi, hiya ummul Qur'an wa hiya sabul masani wa hiya al-Qur'anul Azim. Jadi Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, sabul masani, dan Qur'anul Azim. Kenapa dikatakan diberi nama Qur'anul Azim? Karena Al-Fatihah ini miniatur atau perasan intisari dari Al-Quran. Jadi secara global Al-Quran itu terdapat dalam Al-Fatihah. Nilai tentang tauhid, memuji Allah, sifat Allah, nama Allah, tahu dan apa? Hukum,
kemudian cerita-cerita, di Quran kan ada cerita-cerita. Itu tercover di mana? Terrepresentasikan di mana? Dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau telah beriman, yaitu jalan-jalan syuhad al-anbiya wassalihin, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu para nabi. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Berarti orang-orang yang seperti Fir'aun, Qarun, Namrud dan seterusnya. Baik. Yang nomor 15, nah, nama lainnya An-Nur, cahaya. Nur, cahaya. Nabi pernah bersabda begini, Absyir binurain, senanglah kalian, bergembiralah, kenapa? Telah diturunkan 2 cahaya. Utitahuma lam yutahuma nabiyyun qablak. Diberikan kamu keduanya wahai Muhammad, lam yutahuma nabiyyun qablak. Tidak ada yang nabi sebelum diberikan 2 cahaya ini. Itu apa? Fatihatil kitab, yaitu Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah sampai wa ilaihi wa fansun alal qaumil kafirin. Itu 2 cahaya yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Hatta Nabi Isa pun tidak diberikan. Lam taqra harfan minhuma illa utitahu. Tidak membaca keduanya, Al-Fatihah atau akhir Al-Baqarah itu, kecuali Allah terima permintaannya, dikabulkan permintaannya, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, nomor hadis 10.559. Di fotonya ada. Yang ke-14 suratus Shalah, tadi sudah disebutkan ya. Ya. Kemudian yang ke-13 ad-du'a, tadi sudah juga. Yang ke-12 asyukur. Syukur. Yang ke-11 alhamdu. Yang ke-10 ar-ruqyah. Nah, ruqyah ini dulu ada cerita Abu Sa'id Al-Khudri sedang berpergian malam diutus oleh Rasulullah, satu delegasi, kemudian kemalaman, kemudian mereka kelaparan, bekal habis, minta dijamu oleh satu desa. Tetapi karena desanya itu orang pelit, nggak dijamu. Kemudian bermalam di sana dengan lapar, kepala desanya disengat oleh ular kakinya. Mencari dokter gak ada yang bisa menyembuhkan. Nah, kemudian ada satu penasihat si kepala desa tadi, coba cek ke orang musafir itu, jangan-jangan ada yang bisa menyembuhkan. Nah, ketika didatangi, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Nah, Abu Sa'id kemudian memberanikan diri, saya bisa. Padahal belum pernah dia menyembuhkan orang. Oh, kau bisa? Iya bisa. Saya siap mengobati, asalkan dengan syarat kalau sembuh saya minta 30 ekor kambing. Oh siap, banyak kambing di sini, di desa ini. Nah, kemudian berangkat. Ketika di depan kepala desa, kakinya dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Kemudian disemburkan ke sakitnya, tidak lama berselang sembuh. Ketika ada laporan sembuh, mana perjanjian kita 30 ekor kambing. Sebelum dimakan, Abu Sa'id Al-Khudri sanksi. Ini boleh nggak baca Al-Fatihah yang meruqyah tapi minta bayaran? Dikomersilkan boleh nggak? Akhirnya beliau nanya ke Rasulullah, ngutus utusan bertanya ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, tahu dari mana kau Abu Sa'id Al-Khudri kalau Al-Fatihah itu bisa meruqyah? Jadi kalau ada orang kesurupan, baca Al-Fatihah aja Pak, yang kencang ya. Bacain. Terus bacain. Bacain. Di samping ayat kursi ya, baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, akhir Al-Baqarah itu dasar-dasar semua ini ya. Insya Allah hilang jinnya. Akhirnya kata Rasulullah, tahu dari mana? Ya saya ijtihad ya Rasulullah, karena Al-Fatihah ini luar biasa. Oh benar kata, jadi ijtihad itu benar kata Rasulullah. Bagilah ya, bagi saya komisi katanya kata Rasulullah. Ya, Rasulullah itu bercanda ya, artinya itu boleh ya. Jadi meruqyah kasih tarif itu boleh. Ya, sama dengan dokter itu bertarif, bahkan mahal ya. Ketok pintunya aja konsultasi udah 200.000. Belum kasih saran dan seterusnya ya. Baik. Yang ke-9 al-waqiyah. Al-waqiyah itu artinya protektor ya, penjaga. Yang ke-8 al-wafiyah. Al-wafiyah itu artinya pemenuh segala keinginan. Al-kafiyah pencukup. Mencukupkan dari segala
gundah. Ya. Yang keenam asyafiyah, penyembuh dari segala penyakit. Al-kanzu yang kelima yaitu perbendaharaan atau harta karun. Yang keempat al-masani atau sabul masani ya. Asabu artinya 7, al-masani yang diulang-ulang. Tadi disebutkan Nabi ya, Al-Quran Al-Fatihah itu adalah asabul masani, 7 yang diulang. Kenapa? Karena sering dibaca. Ya, sering dibaca ketika sholat. Yang ketiga al-asas, pondasi, dasar. Asas kulli ma'ruf. Yang kedua ummul Quran, induk Al-Quran. Kenapa? Karena semua kebaikan ada di Al-Fatihah. Semua tema Al-Quran terangkum dalam Al-Fatihah. Yang pertama adalah ummul kitab. Ini terkait dengan nama-namanya. Alhamdulillah. Satu yang saya sampaikan juga terkait dengan tafsir dari guru saya, Kiai Haji Muhammad Zulizaini, ketika membaca iya karena butuh, wa iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa yang kita minta kepada Allah? Nggak disebutkan kan? Berarti minta apa saja boleh ya. Minta tolong. Tetapi kata guru saya, kata kiai saya, yang paling perlu kita minta adalah minta bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita berkomitmen membaca na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Artinya yang perlu kita minta adalah ya Allah supaya ibadah kita itu terbaik, diridhoi oleh Engkau ya Allah. Kalau sholatnya khusyuk, kalau sedekahnya ikhlas. Ya kalau bekerja ya bekerjanya profesional. Seperti itu. Itu dalam rangka iya karena butuh wa iya nasta'in. Dan tentunya minta yang lain ya, kita minta macam-macam ya. Tapi yang terpenting adalah minta hidayah. Nak butuh ya. Meninggal bawa iman, itu yang terpenting. Iya karena butuh wa iya nasta'in. Baik. Di buku ini juga disebutkan tentang tafsir singkat ya, tafsir singkat. Dan perlu diketahui juga ketika Al-Fatihah ini diturunkan kepada Muhammad, itu setan ronna iblisu. Iblis itu histeris ya, kesakitan. Kenapa? Wah ini Allah kasih senjata kepada Bani Adam. Kenapa? Iblis itu berjanji kepada Allah akan menyesatkan Bani Adam. Bahkan di detik-detik sakaratul maut itu setan tuh menggoda. Makanya mereka ronna iblisun. Ronna iblis itu di sini di halaman berapa? Gusbah itu ya, halaman 38 ya. Di halaman 38 disebutkan iblis itu 4 kali menjerit histeris. Pertama, ketika Allah menurunkan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Waduh, Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi Rasul. Berat nih. Ya, berat ini yang mengganggu Bani Adam, berat. Kenapa? Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketiga, di sini disebutkan di halaman 40 ya. Ketika iblis dilaknat oleh Allah, ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Dilaknat sama Allah ya. Nah itu menjerit ya. Yang pertama gak pernah dilaknat, kemudian dilaknat gara-gara tadi tidak mau sujud kepada Allah. Yang terakhir adalah ketika diusir oleh Allah turun ke bumi, diusir ya. Nabi Adam diusir, iblis juga diusir bareng. Nah itu menjerit. Allah. Baik. La ilaha illallah. Jadi di sini buku kecil ini ya. Alhamdulillah setidaknya terkait dengan Al-Fatihah itu insya Allah cukuplah ya di sini. Mulai dari tawasulnya ya, kemudian khasiatnya ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengamalkan Al-Fatihah. Tiap hari beliau baca 100 kali. Mbah Hamid Pasuruan itu juga sama. Pasuruan atau Lasem, asal dari Lasem kan, hijrah ke Pasuruan. Beliau juga mengamalkan Al-Fatihah. Sehari semalam itu 100. Al-Fatihah itu kalau dibaca 3, 11, 21, 100 itu ada khasiatnya. Menurut Imam Ahmad Arifai, pendiri tokoh Arifai. Di sini disebutkan juga ya. Termasuk
tawasul ya, tartib Al-Fatihah menurut para habaib juga ada ya, para sadah ya, para keturunan Nabi di sini disebutkan juga. Yang bisa dibaca itu. Mereka kalau tawasul itu banyak macam-macam disebutinnya, guru-gurunya. Baik. Termasuk sanad jadi ijazah dari guru-guru saya ya, dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Husain Munawar saya dapat dari beliau. Kemudian dari Kiai Haji Basri Alwi Singosari Malang, pendiri pesantren PIK, pesantren Al-Quran, saya juga pernah talaki langsung kepada beliau. Itu sanad saya Al-Fatihah langsung dari beliau. Sanad beliau sampai ke Rasulullah, ada di sini saya sebutkan ya sanadnya. Alhamdulillah. Yang menarik adalah teman-teman ya yang suka membid'ah-bid'ahkan Al-Fatihah itu, ternyata Ibnu Taimiyah, ya, kan ini imam kesayangan mereka, itu mengamalkan Al-Fatihah. Setelah subuh, beliau tuh baca Al-Fatihah sampai syuruk, sampai tulu. Padahal itu tidak pernah diajarkan Rasulullah. Nggak pernah Rasulullah tuh mengamalkan Al-Fatihah dari setelah subuh sampai syuruk itu kan. Ini kan bid'ah sebenarnya. Berarti imam mereka bid'ah ya. Tapi bagi kita enggak ya. Setelah subuh mau baca apa boleh, baca Al-Fatihah boleh, baca Kulhu sampai syuruk boleh, baca sholawat boleh, bebas ya. Di halaman 56. Ini yang menulis muridnya, namanya Al-Bazzi. Al-Bazzi itu muridnya pernah duduk di samping Ibnu Taimiyah setelah subuh sampai syuruk, yang dibaca ternyata oleh gurunya Al-Fatihah. Al-Fatihah terus. Gak dihitung pokoknya sampai syuruk, dapat berapapun. Allah. Baik. Baik, yang terakhir sebelum saya tutup kita buka tanya jawab di sini terkait dengan wirid ya. Tadi wirid itu Mbah Hamid Pasuruan ini halaman 50. Nah di sini halaman 50. Nah, ini ada fotonya ya, di halaman 50 foto ijazah dari Mbah Hamid Pasuruan. Terkenal. Nah, beliau sampai ya, bikin syair, bikin ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 syair baik saya tentang keistimewaan Al-Fatihah. Saya bacakan ini ya. Halaman 53. Qira'atul li Sayyidil Jailani murattiban Fatihatal Qur'ani mi'ata marratin fawadib yatura fil yawmi wal lailati hakada tara 25 aqibad duhri mu'aqiban 20 ba'dal asri 15 ba'dal maghribi qara muwadhiban ba'dal isya'i 10 dauman 30 aqibal fajri fami'atun majmu' hadha dhikri wa yuqra'u du'a alladhi qad khussa aqiba kulli dha thalathan nussa fa innahu man dawama al-madhkura yara minal ajaibil mastura. Kata beliau. Ini ada di biografi beliau ya. Biografi Hamid Pasuruan itu di belakangnya ada. Di cetakan pertama, di cetakan selanjutnya dihilangin, nggak tahu kenapa dihilangin. Nah, artinya ini saya baca nih. Amal membaca surah Al-Fatihah Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu 100 kali. Jadi Mbah Hamid ini yang meneruskan amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hendaklah ya 100 kali, hendaklah kamu konsisten membacanya sehari semalam. Jadi total 100 dibagi 25 setelah zuhur, 20 kali setelah asar, terus berkurang 5. Setelah maghrib 15. Terus setelah isya kurang lagi 5, 10. Jadi terus turun ya. Kemudian setelah itu selalu 30 kali setelah subuh. Ya, subuh sendiri khusus 30 karena subuh ya. Ini totalnya 100 katanya. Dan doa yang telah disebutkan secara khusus hendaknya dibaca 3 kali setelah setiap membaca ini, karena barang siapa rutin membaca zikir tersebut, membaca Al-Fatihah, maka ia akan bisa melihat keajaiban-keajaiban yang tersembunyi. Ya. Jadi yara minal ajaibil masturo. Kalau dalam bahasa sufinya itu mukasyafah. Mukasyafah. Kalau ahli psikolog itu bilang, oh orang ini ODGJ, orang ini stres, orang ini itu tahu dari gejalanya tahu. Orang psikolog itu atau psikiater itu tahu, ada ilmunya. Sama dengan sufi, dengan wali itu tahu. Oh orang ini nih suudon sama saya itu tahu, ya, dengan firasatnya. Ya. Bagaimana cara mengasahnya? Yaitu ngamalin Al-Fatihah. Ya. Tapi jangan ingat jadi dukun, bukan jadi dukun.
seperti itu, luar biasa. Ini amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diteruskan oleh Mbah Hamid Pasuruan atau Mbah Hamid Lasem gitu ya. Wallahu alam. Ini masih banyak sebenarnya ya. Gak mungkin saya selesaikan di waktu 1 jam ini. Kita buka hanya jawab mungkin dari para kiai, para asatidz mungkin yang bertanya, kami silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan barangkali yang bertanya coba tentang hasil praktikan luar biasa ini hasil praktikan istimewa dalam hasilnya. Jika ada yang butuh kiai, ada yang saya bawa. Ya. Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Sudah. Kalau tidak saya kasih door prize. Buku saya gratis ini. Ini harganya 70, kalau di sini saya jual 50. Ya. Khusus untuk kemenang ini. Kalau di Shopee ada harganya 70 ya, di sini. Nah, tapi saya mau kasih door prize siapa yang bisa hafal baca Al-Fatihah dengan artinya. Nah, boleh silakan. Coba. Boleh coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu menyembah beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan-jalan yang kau murkai kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai kepada mereka. Enggak ada kepada mereka ya. Waladdall yang kepada sesat ya. Dan bukan juga jalan orang sesat. Amin. Baik, ini hadiah. Bagus. Fadal. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik, ya, cukup ya. Ada lagi mungkin yang mau nyoba? Dari belakang ke kanan kiri dapat buku saya. Ya, kalau mau nyoba, kalau enggak ya enggak apa-apa. Betul. Cukup ya. Betul. Jadi kita ada ya.